Halo Sobat Kaiju, kembali lagi di dunia Kaiju Indonesia. Kali ini kita akan membahas Kaiju yang berasal dari Toho, yaitu Kamubas. Kamubas merupakan Kaiju berbentuk kura-kura yang hadir pertama kali dalam film Space Amoeba tahun 1970. Ia merupakan kura-kura mata-mata yang dirasuki oleh amuba luar angkasa dan bermutasi menjadi Kaiju atau monster raksasa bernama Kamubas. Nama Kamubas sendiri berasal dari kata kame, berarti kura-kura, dan juga amuba. Dalam versi Inggris disebut Kuameba, sedangkan di dalam film Godzilla Tokyo SOS disebut Megalo mata-mata yang berarti raksasa kura-kura mata-mata. Dan Kamubas versi ini juga disebut generasi kedua Kamubas. Rencananya Kamubas sendiri akan diberi nama Zaniclass. Dalam pembuatannya Kamubas dibuat dan didesain oleh Nobuyuki Yasumaru, di mana ia menggunakan tanah liat dan beberapa bahan lainnya. Sementara duri-duri di cangkang terinspirasi dari anguirus. Di dalam kostum di bagian leher juga terdapat alat khusus di mana leher Kamubas ini bisa memanjang. Kamubas mempunyai tinggi 20 meter dan berat 28.000 ton. Dalam filmnya Kamubas tampil di Space Amoeba dan juga Godzilla Tokyo SOS. Dalam serial TV ia tampil di serial Go Goodman. Dalam novel ia tampil di Godzilla Monster Apocalypse, namun dengan asal-usul yang berbeda. Dalam film Space Amoeba, Kamubas merupakan Kaiju yang dirasuki oleh Space Amoeba dengan niat untuk menguasai bumi. Namun setelah manusia tahu caranya membebaskan pengaruh Space Amoeba, Kamubas bergerak seperti hewan pada umumnya yang menyerang jika ada ancaman. Kamubas dalam film Space Amoeba merupakan Kaiju kura-kura mata-mata yang bermutasi menjadi monster raksasa dalam pengaruh atau kendali Space Amoeba dengan harapan bisa menguasai bumi. Setelah seekor Kaiju Ganymedes hancur, di sisi lain Space Amoeba sendiri juga menciptakan Ganymedes yang lainnya. Setelah beberapa kelawat terbang dari sebuah gua, sonar mereka berhasil melepas pengaruh Space Amoeba. Alhasil Kamubas beserta Ganymedes saling bertarung hingga titik darah penghabisan di sebuah gunung. Di akhir cerita keduanya sama-sama jatuh ke dalam gunung berapi, menghancurkan kedua Kaiju sekaligus Space Amoeba itu sendiri. Di serial Go Goodman, Kamubas merupakan Kaiju jahat yang meneror daerah pantai. Kamubas memberikan perlawanan sengit lewat gigitan dan cakarnya, namun masih bisa ditangani oleh Goodman. Setelah Goodman memberikan serangan pamungkas, ia menyadari bahwa tempurungnya terlalu kuat untuk senjatanya itu. Di saat yang sama, Kaiju lain datang, yaitu Volgon. Goodman lalu meninggalkan Kamubas dan melawan Volgon. Kamubas sendiri melarikan diri saat mereka bertarung. Dalam Godzilla Tokyo SOS, Kamubas dipercaya sebagai sosok Kaiju yang diserang oleh Godzilla dan bangkainya terdampar di sebuah pantai di Jepang yang dikelilingi oleh pasukan CXDF. Diperkirakan spesimen pertama terlihat di tahun 1987 dan terdampar di tahun 2004. Kamubas tampak terluka di sekitar leher dan membuatnya mati kesakitan. Kamubas mempunyai beberapa kemampuan, diantaranya adalah cangkangnya yang tajam dan kuat mampu bertahan dari serangan Ganymedes. Kamubas mempunyai serangan gigi tajam yang mampu merepotkan Ganymedes dan Goodman. Kamubas juga bisa memanjangkan leher seperti kura-kura mata-mata untuk mempermudah menyerang musuh. Ia juga mempunyai serangan cakar tajam untuk melawan Goodman. Walau terlihat hebat, ia sebenarnya juga punya kelemahan, yaitu tubuhnya tidak tahan dengan magma api. Dari desain hingga kemampuan memanjangkan leher, Kamubas terinspirasi dari kura-kura mata-mata. Dalam pembuatannya, kura-kura mata-mata di film Space Amoeba sebelum bermutasi menggunakan kura-kura kolam biasa namun ditambah dengan tanduk prostetik. Peran Kamubas dalam film Godzilla Tokyo SOS sejatinya diisi oleh Liopleurodon jenis Pliosaurus raksasa, namun hal itu urung dilakukan karena Toho tak ingin menggunakan Kaiju baru. Dalam ilustrasi Godzilla Tokyo SOS diperlihatkan bahwa pasukan CXSDF membuat pasukan Mecha Kaiju yang diambil dari DNA Kamubas.
Jika kita melihat di Space Amoeba dan Godzilla Tokyo SOS, bukan tak mungkin bahwa Space Amoeba merasuki dan menciptakan lebih dari satu Kamubas seperti yang ia lakukan pada Ganymedes. Sekian yang bisa kita bahas kali ini. Ingat, jangan lupa subscribe, beri tanggapan kalian di kolom komentar, dan klik tombol lonceng.